Super Kids. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Shalom Super Kids. Shalom. Oke, siapa yang udah kangen beribadah di Super Kids boleh angkat tangannya. Oke, kita mau lihat Super Kids dulu ya. Ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, yang masih semangat kita mau pujikan satu lagu lagi ya. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatiku. Kakek-kakek, nenek, ikutin gerakannya ya. Tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Wah, adik-adik hari ini semangat sekali ya. Coba kakak tanya siapa yang di sini merasa sukacita, boleh lambai-lambaikan tangannya. Wah, semuanya merasa sukacita ya. Adik-adik kakak mau tanya nih, siapa yang rindu buat dengerin firman Tuhan? Boleh lambai-lambaikan tangannya. Oke, yang rindu buat dengerin firman Tuhan, kakak ajak semuanya buat duduk kembali.
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang ditaburkan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita nyanyiin dari awal ya, sambil angkat tangannya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami memuji. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah, meninggikan Tuhan. Cukup katakan terima kasih sama haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Shalom Super Kids. Wah, berjumpa lagi di ibadah Super Kids minggu ini. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, mantap, luar biasa. Tadi adik-adik semuanya udah memuji, menyembah Tuhan. Wah, luar biasa. Semuanya pinter, bagus. Wah, good. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo Kayona mau ajak kita mau fokus mendengarkan firman Tuhannya. Barang-barangnya yang ada di sekitarnya boleh disingkirin dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan fokus, oke? Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati, biarlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan. Nah oke, hari ini Kayona mau bawain firman Tuhan. Judulnya adalah kunci kemenangan. Nah tapi ini kunci kemenangan yang part 2. Nah, kemarin udah pernah dibawain firman Tuhan juga tentang kunci kemenangan oleh Kak Kozi. Sekarang Kayona mau bawain juga tentang kunci kemenangan. Nah Kayona mau kasih tahu nih. Dulu manusia itu hidup dalam naungan dosa, hidup dalam naungan kutuk. Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang, lahir, dan akhirnya mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menjadi simbol kemenangan bagi umat manusia. Nah, jadi kemenangan itu merupakan ciri anak Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan yang percaya, setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu pasti berkemenangan hidupnya. Nah, semua orang pasti memiliki masalah, pasti memiliki tantangan, dari yang kecil sampai yang besar, sampai udah tua, semua orang itu punya masalah. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan itu gak boleh kalah sama semua masalah, sama semua tantangan yang kita hadapi. Karena seperti yang tadi Kayona udah kasih tahu, bahwa kemenangan itu adalah ciri anak Tuhan. Nah, jadi hari ini Kayona membawa ada 2 kunci kemenangan. Nah, kunci kemenangan yang pertama yaitu keyakinan diri kita. Jadi kita harus memiliki keyakinan dengan diri kita sendiri. Kita harus memiliki keyakinan yang mantap, keyakinan yang teguh sama diri kita sendiri. Kenapa sih kita jadi kalah? Kenapa sih orang-orang bisa ngerasa, oh ya ampun aku jadi kalah nih. Nah, itu semua karena kita memiliki keyakinan yang mulai pudar, keyakinan yang mulai hilang, keyakinan yang mulai kendor. Nah, keyakinan yang mulai pudar, yang mulai kendor itu terjadi karena ada masalah yang menghadapi kita dan kita menghadapi masalah. Nah, tapi Kayona mau kasih tahu nggak ada masalah, nggak ada tantangan yang terlalu berat untuk kita, yang bisa hancurin kita kalau misalnya kita memiliki keyakinan yang utuh, keyakinan yang kuat
dengan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita memiliki tantangan, kita memiliki masalah, dan kita memiliki keyakinan yang kuat, kita bakalan menjadi seorang pemenang. Nah, Kayona mau kasih contoh nih. Kayak dulu, Kayona pernah waktu itu mau ulangan. Nah, Kayona itu kan dulu nggak paham sama materi yang diajarin sama gurunya Kayona. Aduh, ini gimana sih ya materinya ya? Kok bingung banget, kok susah banget. Kayona udah belajar, tapi tetep aja Kayona nggak mudeng, nggak paham. Nah, akhirnya Kayona doanya kayak gini. Tuhan Yesus, aku ini udah belajar, tapi aku nggak yakin deh kalau aku besok bisa dapet nilainya bagus. Soalnya aku nggak mudeng sama materinya. Gimana ya Tuhan Yesus? Tapi Tuhan Yesus tetap pimpin ya. Gitu. Kayona doa seperti itu. Nah, Kayona doa kalau misalnya Kayona itu gak yakin sama dirinya Kayona kalau Kayona bisa mengerjakan soal ulangan itu. Dan akhirnya Kayona tes dan Kayona bingung, gak bisa ngerjain soalnya. Dan Kayona waktu itu soalnya pilihan ganda dan Kayona, aduh ini bener gak ya? Nah, karena Kayona gak yakin sama dirinya Kayona. Akhirnya nilainya keluar dan hasilnya kurang memuaskan untuk Kayona. Nah, setelah itu Kayona denger ada firman bunyinya kayak gini. Doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Bila dengan yakin besar kuasanya. Nah, itu langsung bikin Kayona, oh iya ya, harusnya aku yakin sama diriku sendiri. Nah, kalau misalnya waktu itu Kayona berdoa, Tuhan Yesus, aku yakin aku bisa mengerjakan soal ulangan besok. Tuhan Yesus yang bakal sertai, Tuhan Yesus yang bakal berikan hikmat untuk aku bisa mengerjakan soal ulangan. Aku udah kasih yang terbaik, aku udah belajar, tapi aku yakin besok aku bisa. Nah, kalau misalnya Kayona waktu itu doanya benar, pasti Tuhan Yesus bakal menyertai Kayona untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, waktu Kayona mendapat nilai yang kurang memuaskan, Kayona merasa dirinya Kayona kalah. Nah, tapi kalau misalnya Kayona waktu itu doa dengan yakin sama dirinya Kayona, kemampuan dirinya Kayona, pasti Kayona dapat nilai yang bagus dan Kayona merasa menang. Nah, padahal untuk kita yakin, kita hanya butuh modal iman dan firman Tuhan. Apa kita perlu bayar ke Tuhan? Tuhan nih aku butuh yakin sama diriku sendiri, aku mau bayar. Apakah kita butuh usaha yang keras? Kita hanya butuh iman dan firman Tuhan. Nah, kalau kita memiliki iman dan firman Tuhan itu ada dalam diri kita, kita bakalan bisa merasakan hidup berkemenangan. Nah, contohnya kayak tadi, yang kalau misalnya Kayona ulangan, kalau Kayona bisa yakin sama kemampuan dirinya Kayona, imannya Kayona kuat, pasti Tuhan bakal memberi kemenangan untuk Kayona. Nah, jadi kita kalau misalnya mau hidup berkemenangan, kita hanya butuh yakin, hanya butuh iman dan firman Tuhan. Nah, tadi itu adalah poin yang pertama, dan poin yang kedua adalah kesetiaan kita. Nah, Kayona mau ajak kita semuanya baca dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Nah, adik-adik boleh baca ya. Nah, tapi Kayona mau ambil poinnya di ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, jadi di sini ada cerita tentang dua orang hamba, yang satu hamba yang baik dan yang satu hamba yang tidak baik. Nah, hamba yang baik ini
merupakan hamba yang nurut sama Tuhan, hamba yang selalu melakukan perintahnya Tuhan dengan segenap hatinya, dan hamba yang selalu eh, sesuai dengan keinginan tuannya, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan tuannya. Nah, hamba yang kedua adalah hamba yang jahat, yaitu hamba yang gak mau mendengarkan perintah tuannya, hamba yang melakukan segala sesuatunya seenaknya sendiri. Nah, hamba yang pertama ini adalah hamba yang baik. Nah, hamba yang selalu mengerjakan sesuatunya dengan segenap hati, dan pada waktu itu tuannya itu sedang pergi, sehingga hamba yang baik ini mengerjakan segala sesuatunya dengan tuntas dan baik. Pada waktu tuannya pulang, didapatinya hambanya masih setia, mengerjakan segala sesuatunya tuntas, dan pekerjaannya itu sungguh baik, sehingga tuannya senang dan akhirnya hambanya naik pangkat. Nah, ada lagi hamba yang kedua, itu adalah hamba yang jahat, yang gak mau mendengarkan perintah tuannya, yang melakukan semuanya itu seenaknya sendiri. Nah, jadi pada waktu itu tuannya pergi, dan hamba yang jahat ini malah menjadi seenaknya sendiri. Dia berkumpul dengan para pemabuk, makan makanan yang besar dan mewah, dan tidak melakukan tugasnya. Nah, pada saat waktu tuannya pulang, hamba ini tidak siap, sehingga hamba ini langsung dibuang keluar dari kerajaan atau istana. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita harus belajar setia. Seperti hamba yang baik tadi. Hamba yang baik melakukan segala sesuatunya dengan setia. Dia setia sama tuannya, dia melakukan semua perintah tuannya dengan segenap hati, dengan sukacita. Nah, kita gak boleh jadi seperti hamba yang jahat, yang gak mau mendengarkan perintah tuannya, yang melakukan segala sesuatunya seenaknya sendiri. Nah, gimana sih bisa disebut sebagai orang yang setia? Nah, seperti hamba yang tadi, hamba yang baik itu memegang semua kata-katanya, janji-janjinya bahwa dia akan setia. Gak ada satu orang pun yang bisa merusak kesetiaannya dia. Jadi hamba yang baik itu gak terpengaruh. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan, kita mau belajar setia untuk mengikut Tuhan Yesus, taat sama perintah-perintahnya. Nah, ada lagu kayak gini, mungkin adik-adik semuanya tahu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gimana lagunya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nah, di lagu ini berbicara bahwa kita harus memiliki janji untuk setia sama Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada tantangan, rintangan, kita harus tetap setia sama janji kita, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu udah terlebih dahulu untuk setia sama kita, untuk setiap janji-janjinya tergenapi dalam hidup kita. Jadi kita mau membalas kasihnya Tuhan Yesus, janjinya Tuhan Yesus, kesetiaannya Tuhan Yesus melalui kesetiaan kita juga. Kadang kita juga kayak lupa bersyukur setiap hari, pagi-pagi lupa berdoa,
Nah, kalau misalnya kita eh, kurang setia sama Tuhan Yesus dan kita melakukan segala sesuatunya seenaknya sendiri, hidup kita bakal diliputi rasa khawatir, kecewa, sedih. Nah, tapi kalau misalnya kita mau belajar setia, kita bakal merasakan sukacita, damai sejahtera. Kunci kemenangan poin yang pertama yaitu kemenangan harus dimulai dari keyakinan diri kita sendiri.